Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Oke, kita masuk email ya. Halo bang, email ini gue kirim ulang. Email yang pertama udah dari Agustus, nggak dibaca-baca. Oh ya? Email ini penting buat gue dan gue mau ngedengar opini Bang Andri, Kak Ara, dan penonton. Kalau ternyata email ini memang udah pernah dibaca tapi gue kelewatan, gue minta maaf. Gue juga nggak tahu apakah udah gue baca atau belum. Ternyata saya tidak stres sendirian. Halo bang, gue mau cerita. Semoga bisa dimengerti, tapi kalau kurang jelas bisa searching sendiri. Soalnya ini topik kurang banyak yang tahu. Oke. Gua demi romantik. Penjelasan singkatnya adalah gue susah suka sama orang ataupun ngerasain perasaan cinta. Waduh. Untuk bisa jatuh cinta, gue harus kenal orang itu berpuluh tahun dan harus membentuk ikatan emosional dengan orang itu. Atau untuk beberapa orang demi romantik, mereka tidak bisa merasakan rasa suka sama sekali sampai selamanya. Wow. Kan Bang Andri udah punya cewek nih. Apapun yang Bang Andri rasain sekarang ke Kara, gue nggak pernah rasain. Dan nggak tahu rasanya seperti apa karena gue belum pernah suka sama orang. Gue nggak suka dipeluk. Hah? Pegangan tangan, apapun yang romantis tidak ada efeknya buat gue. Gue cuma merasakan rasa hampa. BTW gue cewek dan umur gue 20. Pas SD, biasanya cewek-cewek suka ngobrol tentang cowok-cowok di sekolah. Ya mana yang baik dan ganteng. Di situ gue nggak bisa apa-apa karena di mata gue semua orang itu sama dan kegantengan atau kecantikan tidak bisa membuat gue menjadi suka. Sampai pernah ada yang nanya ke gue, lu suka siapa? Dan gue asal nyebut nama biar gue dikira nggak gaul. Biar gue nggak dikira nggak gaul atau aneh. Sampai beberapa tahun cewek-cewek pun suka ngedatengin gue dan bertanya, lu suka si ini kan? Dan gue cuma iya aja padahal semua itu gue lakuin biar dikira gaul. Semua film dan sinetron di TV topiknya percintaan. Apalagi kalau filmnya tentang jatuh cinta pada pandangan pertama. Pas gue kecil, gue merasa jadi orang dewasa itu asik banget karena gue mau fall in love at the first sight seperti yang ada di TV. Tapi saat gue sadar kalau gue demi romantik, rasanya aneh. Gue ngerasa gak normal. Semua temen gue gandengan tangan sama pacarnya, tapi gue selalu friendzonin orang karena gue nggak nangkep perasaan mereka. Sampai pas gue SMP, gue pernah pacaran sama semua cowok yang mau nembak gue karena gue capek ngedengerin orang di sekitar gue ngomong, kok lu sendiri mulu. Kalau dipikir-pikir, sekarang agak lucu tapi sedih juga karena semua cowok itu tidak ada satupun yang benar-benar gue suka. Gue ngerasa nggak fit in sama society. Kayak gue punya penyakit yang gak bisa diobatin. Dari kecil gue mencoba untuk menjadi normal dan memaksakan diri gue untuk menjadi apa yang gue lihat di TV. Tapi mau dilihat dari sisi manapun juga, gue masih mengidap penyakit aneh ini. Ada satu cowok yang udah jadi teman gue dari SD. Udah kenal dari lama. Kita suka musiknya sama, hal yang sama, humor pun juga sama. Sampai lulus sekolah pun masih kenal dan suka ngobrol bareng. 2 bulan yang lalu, gue tiba-tiba mimpi aneh tentang dia. Entah kesambar petir dari mana, tapi pas bangun gue ngerasa bingung. Gue bukan orang yang biasanya memperdulikan arti mimpi, tapi di bulan itu gue mimpiin dia sampai 4 kali. Dan di semua mimpi gue ngerasain bahagia banget. Beberapa hari setelah mimpi kedua, tiba-tiba dia bilang mau jalan bareng. Tapi karena keadaan yang sekarang ini jadi ditunda, corona. Tapi pada hari itu juga gue mempertanyakan ke diri gue sendiri. Yang benar ini, kayaknya gue suka sama dia. Rasanya aneh dan kayak makan makanan baru yang enak banget. Setelah bertahun-tahun, baru sekarang gue bisa mengatakan, oh ini rasanya. Setiap ngobrol gue ngerasa grogi dan jantung berdebar-debar. But this is not a good ending. Walaupun akhirnya gue bisa ngerasain perasaan suka, tapi muncul pertanyaan di otak gue. Walaupun gue suka sama dia, apa mungkin dia suka sama gue? Walaupun gue harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa merasakan apa yang gue rasain sekarang, apa mungkin dia ngerasain hal yang sama? Di saat itu gue ngerasain sedih banget karena gue sadar kalau misal dia gak suka sama gue, artinya perasaan ini sia-sia. Dan gue harus kembali ke diri gue yang dulu. Butuh bertahun-tahun untuk gue ngerasain satu perasaan. Kalau gue ditolak, artinya gue harus nunggu berapa tahun lagi. Keesokan harinya gue langsung memberanikan diri buat bertanya langsung. Gue tanya tanpa basa-basi. Dan jawaban dia adalah dia gak suka. Gue terima dengan baik. Gue bilang gak apa-apa, padahal dalam hati sakit banget. Sakit karena ditolak dan karena gue capek harus balik ke diri gue yang dulu. Mungkin hal ini sedih cuma buat gue, tapi rasanya kayak gue menemukan obat untuk penyakit ini, tapi ternyata obatnya gak cocok. Dan gue harus kembali menjadi orang penyakitan, menunggu sampai gak tahu kapan
untuk obat yang lain datang. Sampai sekarang dia dan gue masih dekat walaupun gue ditolak, tapi dia bilang kita jangan pisah dan masih mau temenan. Gue udah membukakan diri dan menerima kalau mungkin di kemudian hari gue akan jomblo selamanya. Sekarang udah lewat beberapa bulan dan semua perasaan suka gue kembali hilang dan hampa seperti gue yang dulu. Sekian ceritanya, makasih udah dibacain dan maaf mungkin agak sedih tapi ya his name is also alive anjay. Namanya juga hidup. Buat semua orang yang punya pacar, tolong jaga bener di setiap kali lu call atau chat, tolong dengerin omongan mereka dari A sampai Z karena gue aja nggak tahu rasanya kayak gimana. Untuk Bang Ari semoga depannya tambah sukses, tambah keren dan cepat dapat 1 M. Oh 1 juta subscribers. Thank you so much. Semoga Bang Ari dan Kak Ari keluarga sehat-sehat. Amin. Amin. Thank you so much. Ayo lanjut yuk. Kita ada cerita selanjutnya. Halo Bang Andri. Sebelum masuk ke cerita, gue mau sedikit memisu kepada kaum pembaca berdebah yang kalau ada orang kirim cerita tulisannya rapi dikit, gaya bahasa terstruktur dan gak belepotan, langsung kalian judge dan nilai sebagai karangan. Nyet, lu kan zaman sekolah kerjaan cuma tidur, nulis kayak cekeran ayam, satu buku lu campur semua materi pelajaran, gak usah jadi soal sastra, anjay gitu. Nyet, ada banyak orang juga yang bisa nulis cerita bagus, nulis pengalaman rapi, gaya bahasa yang enak dibaca. Gak semua orang goblok dan gak bisa nulis kayak lu, Nyet. Anjay, model pendengar kayak gini pasti kalau ujian bahasa Indo milih jawaban bukan berdasarkan yang benar, tapi cap-cipso milih jawaban yang paling panjang doang. Bagi yang lupa atau baru mendengar, namaku Frankie dan Bandar Donat tentu saja si Andi. Oke. Kejadian ini dimulai tanggal 13 November 2021. Masih kemarin banget, masih anget. Aku baru pulang kampung dari Jogja ke Jepara. Selain untuk persiapan acara Natal bulan depan, aku pulang juga untuk bersihin rumah lama yang hampir 8 bulan tidak terjamah dan sudah tidak kami tinggali. Ketika aku sedang membersihkan rumah, datanglah Andi dan Hartono berkunjung. Karena sebelum kepulanganku juga, mereka sudah kukabari. Aku, Andi, dan Hartono akhirnya melepas kangen antar bapak-bapak, sembari mengobrol sambil menceritakan kehidupan masing-masing, mulai dari kerjaan, hingga ngobrolin tentang kebodohan kami yang aku dan Andi sempat ceritakan ke Bang Andri lewat email. Namun pada obrolan ini, Rian dan Hani tidak bisa ikut karena sedang menggarap sawah mereka. Andi bercerita kalau kini ia sibuk bekerja dari rumah, dalam kurung togel, dan hanya sesekali dinas ngantor. Itu pun sebenarnya alasan agar ia bisa keluar rumah dan pulangnya dia bisa berkaraoke ria bersama beberapa pemandu. Kalau Hartono masih sama seperti sebelumnya. Dia masih bawa bapak bersarung yang hobi merawat ayam dan hobi menyawer biduan. Kami habiskan siang itu untuk mengobrol santai di teras rumah dan bermain HP. Sore pun datang. Aku meminta izin ke istriku untuk jalan-jalan ke pantai bersama Andi dan Hartono, Rian, dan Hari. Meskipun sedang PPKM, tapi pantai yang kami kunjungi masih ramai. Banyak orang yang datang untuk bersantai hanya sekedar rekreasi. Kami berlima memilih spot yang kurang ramai tapi memiliki lahan luas untuk parkir mobil. Kami akhirnya memesan kopi dan menikmati udara di sore hari di tepi pantai. Namun insting tajam lelaki kami pun merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Kami melihat sepasang muda-mudi asyik duduk di pojokan di bawah pohon palem. Kami awalnya tidak begitu menggubris hal itu, tapi lama-kelamaan kami penasaran. Tentu sebagai pria, kami penasaran bukan tentang apa yang diperbincangkan sepasang kekasih ini, tapi mengarah ke rasa penasaran apakah akan ada scene tambahan yang tersaji di beberapa menit yang akan datang. Cukup lama kami menunggu, namun tidak ada aksi lanjutan dari si pria maupun si wanita. Hampir saja kami menyerah dan kecewa karena penantian kami sia-sia. Akhirnya sang lelaki mulai memberanikan diri untuk melakukan sesuatu. Aku dan teman-teman sudah bersiap-siap, seandainya saja handphone kami diperlukan untuk merekam setiap momen indah tersebut. Astaga. Namun kami kecewanya bukan main, karena saat kami sudah tegang menunggu, ternyata si cewek berusaha menolak dan seperti mengajak si pria itu pulang. Si pria itu pun membalikan badan dan membetulkan kembali ikat pinggang dan posisi berdirinya. Aku yakin 100% si pria juga sama kecewanya seperti kami. Ya, yang sudah lama menunggu, malah yang didapat zong. Akhirnya sepasang kekasih ini berjalan pulang melewati kami, dan saat si pria ini melewati kami, si Andi pun nyeletuk ke pria tadi. Semangat dek, lain kali pasti bisa. Sontak, aku, Hari, Rian, dan Hartono pun menahan tawa sekuat-kuatnya. Dan saat pasangan ini sudah naik motor dan berlalu, kami pun tertawa terbahak-bahak karena kelakuan si Andi. Bisa dibayangkan kelakuan kami, 5 orang bawa bapak tua dengan perut buncitnya datang ke sawah hanya untuk mengintip muda-mudi yang sedang pacaran. Lalu ketika hari mulai malam,
Kami pun pulang dengan janjian untuk meronda bersama malam ini. Malam pun hari saat meronda tidak ada kejadian aneh. Hingga menjelang fajar kami masih sibuk bermain kartu remi di pos ronda. Kami dikagetkan dengan siaran dari masjid dekat balai desa. Dikabarkan bahwa Bapak Mustafa Ali sudah berpulang. Siapa Pak Ali? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah si bapak-bapak julid. Kami pun seketika terdiam dan menyambangi rumah beliau. Dan ternyata benar, sudah ada beberapa warga yang datang melayat. Akhirnya kami pun membantu mendirikan teratak tenda dan ikut ke sana kemari membantu persiapan segala sesuatunya untuk acara pemakaman Pak Ali. Akhirnya jenazah dimakamkan di pemakaman desa kami. Aku, Rian yang non-muslim pun tetap ikut mengantar jenazah ke liang lahat. Meskipun kami tidak terlalu akrab dengan Pak Ali, tapi sebagai orang yang banyak menyusahkan kami tetap harus menolong beliau sebagai penghormatan terakhir. Selamat jalan Pak Ali, semoga arwahmu tenang dan tidak aneh-aneh menemui kami lagi. Oh. Ya, semoga kita semua baik-baik aja, sehat selalu. Untuk yang pengen kirim email ke tianamofficial@gmail.com. Tapi sampai jumpa di video gue selanjutnya. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye.